lagi naik, sensasi yang lagi ramai dibicarakan, ya kasus apa yang lagi di highlight, ya. Oh iya, ada kasus perselingkuhan, oh ada kasus pembunuhan, oh ada kasus KDRT. Itu sekarang orang tinggal berkomentar, menggibah satu sama lain via media sosial. Masya Allah, ya Allah. Jadi nggak perlu pakai mulut lagi, kan gibah pakai 3 orang, 1 pakai mulut, yang kedua pakai jari, yang ketiga pakai isyarat mata. Itu biasanya kawan orang kalau udah temenan gibahnya pakai isyarat mata, itu udah satu frekuensi temenannya, Bu. Kawannya datang, dia saling lirik-lirikan sama temennya. Mulutnya makip silent, diam mulutnya, bibirnya memingkem, matanya beraksi. Ya Allah ya Rahman, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita ya Bu ya, baik itu dosa lisan kita, dosa mata kita yang suka nyindir gibahin orang, dosa jempol jari kita. Banyak orang sekarang kan dia tuh tenang aja gibahin orang di media sosial. Kenapa? Karena dia merasa anonim, gak ada yang kenal, bahkan bisa pakai akun fake. Ibu sekarang bikin medsos, nama ibu siapa misalkan? Siti Aminah. Cuman ibu sekarang bisa bikin medsos tanpa nama ibu yang sebenarnya. Udah namain aja orang lain, Lala, Lulu, Lele, ya terserah dah ya. Pokoknya dinamain siapapun yang kita pengenin, orang gak perlu tahu nama kita yang sebenarnya. Akhirnya dengan akun fiktif yang kita miliki, kita bebas berbuat dosa. Disinilah kita lupa arah bagaimana harus bijak menggunakan media sosial. Maka satu, kita yang punya medsos apapun itu, WA, Instagram, YouTube, TikTok, banyak deh macam-macam, Facebook. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pentingnya untuk tabayun dan menghindari prasangka buruk. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik yang datang kepadamu membawa berita penting, fatabayyanu, maka cek and recheck dulu, cross check lagi benar apa enggak. Ini enggak cuman berlaku di kehidupan nyata ibu-ibu. Ini kalau ada teman ngaji, dia datang info bawa berita nih. Kan orang kalau bawa gosip terbaru kelihatan tuh raut mukanya. Kita yang duduk, dia baru masuk, dia tuh. Dia nih dia dari A1 infonya katanya. Itu semua dia tahu nih, lihat mukanya dan berita terbaru yang bakal dia sampaikan. Itu biasanya begitu tuh. Ya, maka kalau ada orang nyampein hal-hal baru, informasi baru, cross check lagi. Ya, ntar saya tanya lagi, saya cari tahu dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Begitupun media sosial. Sekarang Bu, fitnah lewat media sosial tuh gampang, betul nggak? Sekarang mau jelekin orang, nyari kesalahan orang lewat media sosial mudah banget. Ya Allah. Bahkan sekarang ini ramai diperbincangkan. Baru kemarin saya kajian juga, temanya itu tentang sama media sosial, ya. Bagaimana adab seorang murid kepada guru di media sosial. Bukan cuman antar pasangan, teman, keluarga, tapi murid sama guru. Gurunya pakai medsos, muridnya pakai medsos. Bagaimana cara beradabnya? Ini harus hati-hati. Banyak murid yang sekarang hilang adabnya, akhlaknya. Urat malunya mulai putus. Dia nggak malu komentarin gurunya, menghina gurunya hanya karena mungkin potongan-potongan video yang ada, hanya karena sumber berita yang tidak valid, rela dia caci maki gurunya. Hati-hati. Ini sekarang zamannya AI. Ya Bu ya. Ibu-ibu hati-hati kalau dapat berita informasi lagi scroll TikTok, jangan dipercaya semua. Tuh kemarin mertua saya kan sama tuh orang tua zaman Kenapa Mi? Ini kok bayi bisa ngomong ya katanya. Ada tuh video yang lagi viral tuh, bayi bisa ngomong. Halo katanya, saya baru lahir.
Saya tidak mau dilahirkan dari ibu yang seperti ini katanya. Kata mertua saya, kok pinter banget ini, bayi orang mana katanya. Saya bilang, ya Allah Umi, itu mah AI. Apa itu AI? Kata mertua saya, ya itu cuman apa namanya, editan aplikasi aja. Aslinya kagak ada bayi yang bisa ngomong. Hati-hati itu. Ibu-ibu kadang-kadang percaya juga lihat video berita dari Facebook, dari TikTok, harus di cross check lagi. Jangan asal percaya, gitu ya. Itu banyak yang kadang-kadang nggak kejadian yang sebenarnya. Fatabayyan, tabayun dulu. Ya, bahkan jangan sampai kita prasangka buruk. Jadi kalau ada berita buruk terkait satu influencer, satu public figure, mohon saya sampaikan kepada ibu-ibu, ini jadi bahan yang harus diperhatikan sekali ya, perhatian penting buat kita semua. Kalau ada lagi menggosip, lagi hangat-hangatnya nih terkait artis public figure rame di media sosial, mungkin mereka punya kesalahan, mungkin mereka punya dosa, tapi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kita menghina dosa orang lain. Karena siapa yang menghina dosa orang lain, yang mencaci maki dosa orang lain, dia tidak akan wafat kecuali dia melakukan dosa yang sama seperti yang dia pernah hina kepada orang lain. Hati-hati. Kecuali dia bertobat setelah dia menghina itu. Jadi kita nggak sengaja menghina dosa orang ya. Ada orang misalkan, nauzubillah, mohon maaf, dia selingkuh misalkan. Kok bisa ya selingkuh? Gimana sih? Kalau saya ini sebagai perempuan nggak ada tuh niatan selingkuh. Kok dia bisa ya selingkuh dan lain sebagainya. Betul, perselingkuhannya nggak patut untuk dicontoh. Pengkhianatannya nggak patut untuk dijadikan teladan. Ya, akhlaknya tidak patut untuk dijadikan figur. Tetapi cukup keep silent. Kita nggak berhak untuk menghakimi. Mungkin kita kecewa, kita bilang kok bisa ya terjadi perselingkuhan, kok bisa ya terjadi KDRT, kok bisa terjadi pengkhianatan. Oh kalau saya emang nggak begitu, ini dia modelnya begini. Betul, cukup kita tahu, sekedar tahu, kemudian kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya nggak nyangka dengan dia yang begitu, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dirubah dia jadi hamba yang lebih baik lagi. Cukup. Jadi jangan kita hina dosanya. Kenapa? Takutnya sebelum kita bertobat, Allahu a'lam bishawab, kita akhirnya punya dosa yang sama dengan orang tersebut. Jadi jangan pernah berbangga diri dan dengan bangganya menghina dosa yang orang lain lakukan, karena bisa jadi nanti kita juga melakukan dosa tersebut, ya Allah. Makanya kita banyakin istighfar, kita banyakin minta ampun kepada Allah. Jangan sampai apa yang pernah kita ucapkan kepada orang lain itu berbalik kepada kita. Makanya ibu-ibu, ini terutama kalau lagi doanya yang baik-baik sama siapapun itu. Kenapa? Karena orang kalau lagi berdoa, malaikat di sekelilingnya mengatakan amin walaka bimislin. Ibu doain tetangga baru beli mobil baru. Sombong bener, baru beli mobil baru. Tang-tang tuh mobil keluaran terbaru. Ya, kalau saya mah biarin aja nggak punya mobil kayak gitu, daripada mobil baru tapi hasil korupsi, mobil baru tapi hasil ngutang menyicil. Kalau saya mah enggak dah katanya. Biar aja tuh orang sombong begitu mah besok naik mobil baru juga kecelakaan. Doain orang nggak? Gara-gara dengki, nggak suka sama nikmat orang, dia doain buruk. Ketika dia mendoakan itu, besok juga kecelakaan tuh gara-gara mobil baru. Kata malaikat di sampingnya, amin walaka bimislin, amin Bu Haji. Kata malaikat, mudah-mudahan itu juga kejadian sama Bu Haji. Itu kalau kita doanya buruk. Tapi kalau kita doanya baik sama orang lain, ya Allah, Masya Allah, baru beli mobil baru, alhamdulillah, senang benar saya ngelihatnya. Mudah-mudahan ya Allah berkah mobilnya yang dia punya, dan insya Allah saya juga bisa punya mobil bagus itu buat jalan sama keluarga, ya Allah. Itu saling doain yang baik. Apa kata malaikat? Amin, keberkahan juga buat kamu, mudah-mudahan kamu dikasih mobil yang bagus, nanti berkah buat keluarga. Gitu kan beda kalau orang udah dengki, doanya yang buruk-buruk keluar. Tetangga beli mobil baru, kita yang diangkut mobil ambulan, kena serangan jantung, stroke. Nggak bisa, orang punya nikmat hati kita dengki, iri, ya Allah ya Allah. Ya, orang beli kipas angin baru, kita yang muter-muter di rumah.
Orang beli kompor baru, kita yang kepanasan. Orang yang masang AC di rumah, kita yang tidurnya menggigil tiap malam. Jadi banyak dari kita tuh jadi tetangga ahli hisab. Apa itu ahli hisab? Tukang ngitungin nikmat orang. Betul ya Bu Haji? Orang punya gaji sekian, kita hitungin, kok bisa beli mobil baru? Kayaknya lakinya yang kerja cuma segini deh gajinya, bininya nggak kerja, kok bisa sih? Maka kata gue mah dia mah kayaknya ngambil apa, sumbernya nggak bener tuh. Wa ilaha illallah. Jadi ahli hisab, punya zon yang buruk, prasangka yang buruk. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kamu prasangka yang buruk, suka mengira-ngira. Padahal kadang-kadang prasangka kita tuh nggak bener Bu. Hati-hati, jangan mudah berprasangka buruk sama orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka ujung-ujungnya jadi dosa buat kita. Orang mah baik, kita yang buruk prasangkanya. Orang mah niatnya baik, kita yang anggap niatnya buruk. Orang mah tujuannya baik, kita yang melihat dari sisi yang berbeda, maka pandangan kita buruk mulu. Hati-hati, ini bukan hanya berlaku di kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam dunia maya, dunia media sosial. Mohon maaf ibu-ibu, ada tetangga, keluarga, saudara posting kenikmatan yang dia punya. Emang medsos itu tempatnya berbagi kebahagiaan. Jadi kalau ibu pakai media sosial, itu harus siap melihat orang posting kebahagiaan. Justru kalau orang posting kebahagiaan kan kepala kita nggak ruwet Bu. Tapi yang kita lihat, kita cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Ada tetangga berangkat umroh, dia foto depan Ka'bah, alhamdulillah, labbaik Allahumma umratan, ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha, labbaik Allahumma labbaik. Pakai lagunya labbaik la syarika laka labbaik. Dia foto sama suaminya depan Ka'bah, ya Allah, katanya bikin status, semoga yang melihat foto ini juga nyusul nantinya ke Baitullah. Kita tetangganya melihat postingannya, apa kita ucap? Alhamdulillah, ya Allah, tetangga saya udah berangkat umroh, mudah-mudahan besok saya nyusul juga. Ada kan orang yang kalau melihat postingan orang hatinya dengki, sombong bener baru berangkat ke Baitullah, ria bener sih baru bisa umroh. Bapak emak saya mah bukan umroh lagi, haji udah berangkat katanya. Wah, semua dikritik. Ya dia nggak suka dikatain lah pamer, dikatain lah ria. Hati-hati ibu-ibu. Nih ini nih, kalau kita mau posting ke media sosial, memang kita itu nggak bisa menjamin setiap mata dan hati yang memandang postingan kita. Tapi yang bisa kita jamin cuma satu, apa? Hati kita. Niat kita posting ke media sosial untuk apa? Kalau niatnya untuk ria, untuk sombong, kita berdosa. Tapi kalau niat kita untuk memberikan, men-share kebaikan, memotivasi orang-orang biar ibadah. Kenapa saya posting foto di depan Ka'bah? Saya posting foto tentang Mekah Madinah supaya orang-orang yang hatinya belum mau berangkat umroh atau haji, gara-gara melihat postingan saya ada keinginan pengen berangkat ke Baitullah buat ibadah. Betul ya Bu ya? Kayak orang dia posting jalan-jalan ke luar negeri, Menara Eiffel, ke Swiss, ke Inggris, London, ke Amerika. Kan kita yang ngelihatnya juga pengen, gimana sih Amerika itu? Pengen deh ke sana. Sama kayak orang yang ibadah umroh, dia foto, dia video. Kita mah niatnya bener, bukan ria. Apa? Share kebaikan. Mudah-mudahan yang belum berangkat, udah punya duit, punya keinginan hati, bisa berangkat juga. Tapi kita nggak bisa jamin setiap hati yang mandang kita. Ada yang mandang dengan iri dengki, ada yang mandang dengan kasih sayang, ada yang mandang dengan hati yang senang. Masing-masing kita ini sebagai manusia nggak bisa ngontrol mata orang, nggak bisa mengontrol telinga orang.
Nggak bisa mengontrol mulut setiap orang dan hati orang. Yang bisa kita kontrol adalah cuman hati kita. Niatnya buat apa? Maka hati-hati dengan prasangka yang buruk, ya. Jangan suka berprasangka buruk, ujung-ujungnya prasangka buruk kita akan menjadikan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, hindari prasangka buruk. Kalau punya prasangka, tabayun dulu, cari berita. Kalau itu benar cukup diam, kalau itu salah kita juga diam, ya. Kalau itu benar kita cukup diam, ternyata benar informasi yang beredar. Tapi kalau itu salah, kita coba jadi orang yang mengklarifikasikan bahwa orang tersebut gak bikin kesalahan. Itu salah loh beritanya, gitu. Ya, ada orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi yang bisa kita kontrol diri kita. Nah, tapi nanti kita akan bahas juga apa yang kedua yang harus kita lakukan. Bagaimana seorang muslimah ketika dia menggunakan media sosial, sebelum dia posting itu dia harus self talk, ngobrol sama dirinya sendiri, muhasabah dulu. Pas mau posting, ibu-ibu mau ngupload foto, mau bikin status, dipikir ribuan kali. Mau bikin story, mau bikin status di WA, pikir lagi, nyindir orang apa enggak, kebaca sama mertua sama ipar apa enggak, ya, kebaca sama kawan-kawan saya apa enggak. Kebanyakan orang bikin caption atau status niatnya mau nyindir orang. Kadang-kadang ada dia nggak perlu bikin caption atau status, dia ambil video-video potongan di TikTok, dia ambil ceramah-ceramah. Nih saya sering jadi korbannya, Bu. Ya, Ustazah, saya suka ngeliat video Ustazah di TikTok. Oh ya, alhamdulillah. Iya, kalau lagi ada suami saya setel ceramah Ustazah, katanya. Wah, itu mah jadi sindiran. Kadang-kadang video-video para ustazah dikirim ke pasangannya, ke keluarganya buat jadi sindiran. Harusnya jangan seperti itu. Cukup kalau kita mau dengarkan, tapi tidak untuk menyindir atau menjudge orang lain. Cukup nasihatnya buat kita, begitu ya ibu-ibu ya. Nah, ini self talk dulu. Yang saya posting manfaat apa enggak? Bikin perkara apa enggak nih ibu-ibu posting? Ya, tolong begini. Kalau kita mau posting kenikmatan, kemewahan, lihat-lihat lagi. Enggak semua orang suka ngelihat itu. Kan teman kita di medsos bukan cuma orang yang berada mungkin kayak kita, tapi ada juga orang yang susah. Kita mau posting makanan enak, ada sekarang perempuan sekarang kalau datang ke restoran yang mewah, makanannya enak, ditata dengan cantik, dia foto, masukin ke statusnya. Cafe ini, restoran ini, makanan ini makanan yang langka didapatkan. Yang nonton hari itu makannya pakai telur sebiji aja udah alhamdulillah. Dia ngelihat kawannya punya makanan enak, ya Allah. Ini kalau yang nontonnya hatinya bersih, alhamdulillah. Tapi kalau yang nontonnya punya penyakit hati, alah, noraknya baru makan di tempat begituan aja, iya kan? Nah itu kita nggak bisa paksa setiap hati suka lihat postingan kita. Jadi dipilah-pilih lagi, cocok apa enggak. Aduh, nggak usah deh jadi orang zaman sekarang yang norak. Ada makanan cantik dikit di foto, ada ini cantik dikit di foto. Kita cukup posting hal-hal yang manfaat, ibadah, ilmu, nasihat-nasihat agama, ya, tutorial-tutorial. Kalau ibu demen masak, bikin video masak, itu bagus loh, Bu. Jadi saya bilang, kalau dulu saya bilang sama orang tua saya, sama keluarga saya, mertua saya bilang gini, Mi, kalau orang dulu pengen masak, itu kudu nelpon emaknya sama mertuanya. Mah, bikin rendang gimana sih resepnya? Oh begini. Jadi ada yang disebut dengan resep ala mertua, resep ala ibu saya di kampung. Itu zaman dulu. Zaman sekarang orang pengen bikin makanan, ya Allah, di TikTok banyak, di Instagram banyak. Sekarang orang nggak pelit sama ilmu. Yang kedua karena dia ngejar viewers juga, ya, mungkin di endorse juga. Ujung-ujungnya dia bikin tutorial makanan, resep bikin rendang, diikutin ya. Makanya sekarang kalau ada orang dia nggak bisa masak sama sekali, ya Allah, padahal resep di mana-mana. Dulu kudu nelpon orang tua, kudu beli buku resep, betul ibu ya. Sekarang mah ya Allah, ibu mau bikin apa sih? Gak ada yang gak ada resepnya, semua ada.
gitu. Tutorial bikin ini, tutorial bikin itu, ini manfaat. Jadi kalau untuk hal-hal positif, menambah pengetahuan, memberikan informasi yang baik, menambah skill bagi orang yang melihatnya, ini sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau mau posting tuh kita baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu, biar hati saya nggak riak. Yang kedua, saya nggak butuh dipuji, saya nggak butuh like dari orang lain, saya nggak butuh komentar positif dari orang lain. Yang namanya bermedsos, dia harus tahu resikonya. Kadang dipuji, kadang dihina, kadang ada yang suka, kadang yang enggak. Maka yang akan saya posting ini bener apa enggak. Ada orang yang kalau udah bikin story WA, dia lihat berkali-kali, yang nonton siapa ya, yang udah lihat siapa ya. Tapi pasti ada tuh dalam hatinya tuh kecemasan gini, aduh kayaknya nggak cocok nih saya upload nih. Baru 5 menit dia upload, udah dihapus sama dia. Karena dia paham. Nah itu harusnya kita bersyukur. Tatkala kita mengupload sesuatu yang nggak baik, itu sindiran buat orang. Ya, ibu lagi berantem sama ipar, nyindir iparnya. Wah, ditonton sama si ipar, udah ditonton sama dia, hapus dah. Penting dia udah nonton. Hati-hati. Jadi medsos tuh bukan buat jadi tempat sindir menyindir, bukan buat tempat bikin dosa, saling membuka aib. Apalagi nauzubillah, ini penting juga buat kita ya. Banyak orang yang di media sosial tuh buka aib rumah tangga, buka aib keluarganya. Dia bertengkar dengan suaminya, dia bikin status. Dia lagi bahagia sama suaminya, dia bikin status foto makan es kelapa satu sedotan berdua, sambil difoto bikin status pakai lagu kita bikin roman. Kata yang nontonnya, ada yang nontonnya udah janda, udah gak punya suami, ada yang belum nikah, ada yang mungkin hubungan sama suaminya gak seromantis yang ada di status. Dia bilang, sok-sokan katanya. Atau ada yang komentarnya, aduh enak bener punya suami begitu ya, andai suami saya kayak dia. Atau ada yang sampai berandai-andai, andai aja saya bisa dapetin suami dia. Wah, hati-hati tuh. Jadi jangan terlalu lebay, berlebihan memposting kebahagiaan kita. Apalagi seringkali kita menceritakan kebaikan pasangan. Nanti yang ada perempuan lain berharap pengen jadi pasangannya juga tuh, hati-hati Bu. Banyak perempuan saking bangganya dapat suami, atau suami yang saking bangganya dapat istri, ditulis semua dalam caption yang panjang. Suamiku orangnya tidak pernah marah-marah, dia soft spoken. Dia orangnya lemah lembut, dia tidak pernah menggentakku. Makanan kesukaannya adalah jengkol balado, minuman kesukaannya adalah ini dan itu. Ibu tuh lagi nyeritain kebaikan suami ibu yang akhirnya perempuan lain tahu semuanya. Jadi kalau upload tuh sewajarnya aja lah gitu. Jangan terlalu memuji, ujung-ujungnya nanti jadi membenci. Kita terlalu puji, ujung-ujungnya ini bikin salah, kita yang malu muka kita. Kata orang tuh kemarin ngupload romantis bener, suaminya tanpa celah, bahkan suaminya bak malaikat katanya. Ternyata ada satu berita, suaminya selingkuh. Kata bininya, makanya jangan, kata temennya, makanya jangan dipuji banget kemarin katanya. Tuh hati-hati ya. Lagi senang kita upload sesuatu yang berlebihan. Lagi sedih, yang tadinya kita buka semua kebaikan, keburukannya pun kita buka, aibnya dibuka jor-joran. Gara-gara suami bikin salah. Ya Allah, kok punya suami begini banget sih. Biasa ngasih uang belanja 5 juta, tumben dia ngasih cuma 50.000 sehari. Emang nih suami modelnya bakhil, meregese, medit katanya. Di komen, ibu kan tujuannya biar di komen sama temennya. Neng, ngapa? Suami gue pelit nih, begini. Ya Allah, udah gue bilang dari kemarin jangan nikah sama dia. Bandel sih, masih pengen aja nikah sama dia. Kan akhirnya jadi kompor. Dan gak semua orang itu empati dengan masalah yang kita miliki. Ibu bikin status sedih tentang rumah tangga, berantem sama suami, tentang mertua, ipar, anak, dan lain perekonomian. Itu yang melihat gak semua suka. Rata-rata yang lihat pun tepuk tangan. Apa gue bilang, kemarin kan sok romantis sampai bikin lagu sama lakinya. Sekarang tahu sendiri. Nah itu
yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita tidak muhasabah sebelum memposting. Jadi ibu-ibu kalau udah panjang lebar bikin status, dibaca lagi, dihayatin lagi, cocok apa enggak, pantas apa enggak saya upload, nyindir orang apa enggak, jadi mafsadah kerusakan apa enggak. Kalau itu tidak maslahat nantinya, gak usah saya posting, hapus lagi, hapus, begitu ibu-ibu ya. Jadi merugikan diri kita atau orang lain itu harus kita pikirkan ketika mau mempostingnya. Yang ketiga, hindari gibah dan fitnah di dalamnya. Hindari fitnah, gibah, apalagi belum ada bukti yang akurat. Jangan jadi orang yang berkecimpung dalam gibah dan fitnah, terutama dalam akun media sosial. Nih hati-hati, ada akun-akun yang buat akun mengatasnamakan orang, membuka semua aib orang. Saya ya Allah berpikir, apa dia nggak takut nanti pertanggungjawabannya? Siapa orang yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya nanti. Tapi siapa orang yang menutup rapat aib pasangannya, keluarganya, saudaranya, Allah pun akan tutup rapat aib yang dia miliki. Jadi sekali lagi, tatkala kita mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, di situ sebenarnya kita sedang membuka aib diri kita sendiri. Ya, jadi hindari ghibah, fitnah, banyak hal ya pokoknya. Wala yantab ba'dukum ba'd, wala tajassasu, jangan tajassus, cari-cari. Kan banyak dari kita yang hidupnya kepo, dicari tahu. Ini ada teman kita baru datang ngaji. Ini kita udah tajassus nih, nyari-nyari keburukan gitu ya. Bu Haji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan kadang nih banyak dari kita pantang ditanya dikit, semua keluar dari mulut kita. Bu Haji, sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat kayaknya puncak hari ini ya Bu Haji ya. Nggak kayak biasanya ceria gitu, agak bercahaya wajahnya, ini agak puncak, kayak banyak pikiran Bu Haji. Iya Bu Haji, saya teh emang lagi banyak pikiran. Ya Allah Bu Haji, cuma cerita aja sama saya, nggak apa-apa, ceritain. Ini saya dari tadi udah merhatiin, kayaknya Bu Haji banyak pikiran hari ini. Iya, tapi mohon maaf ya, jangan bilang siapa-siapa. Iya Bu Haji, gampang, saya mah orangnya tuh keep silent, bisa jaga rahasia. Ini orang yang mulutnya begitu, biasanya mulutnya ember ya. Dia sampein lagi ke orang, ya Allah ya Allah. Tuh, yuk kita hindari ghibah, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain. Satu, jangan banyak prasangka, hindari prasangka buruk ya. Kalau kita punya prasangka buruk, jauhin tabayun. Kenapa? Karena banyak prasangka itu sebagiannya menimbulkan dosa. Yang kedua tadi, self talk, ngobrol sama diri sendiri, pikirin mateng-mateng, lihat lagi apa yang mau kita posting, apa yang mau kita upload, apa yang mau kita tulis status, cocok apa enggak, maslahat atau tidak, menimbulkan kerusakan atau tidak, nyakitin hati orang atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan, muhasabahkan dalam diri kita. Yang ketiga, hindari ghibah dan fitnah. Ya, kalau itu nggak benar, maka itu jatuhnya fitnah. Kalau itu benar, walaupun kita ghibah, dosa ghibah, maka dosa ghibah itu wal ghibatu tuzilul amal soleh. Orang yang hobi ghibah, amal solehnya habis semua. Ibu habis tahajud 12 rakaat, habis tahajud ibu buka handphone, ngetik di handphonenya, iya emosi itu mah begitu ghibah. Maka ghibah yang baru ibu lakukan menghapus amal soleh tahajud 12 rakaat yang sudah kita lakukan. Ya Allah. Yang keempat, kita tahu batasan dalam bersosialisasi, terutama dengan lawan jenis. Jadi muslimah yang baik itu, perempuan yang baik, dia pakai medsos itu tahu bagaimana bersosialisasi dengan lawan jenis. Ibu, halo, Bu. Kenapa banyak terjadi kasus perselingkuhan lewat media sosial? Karena banyak kita yang nggak tahu fitrahnya atau nggak tahu tahdid batasannya. Kalau kita punya masalah, perempuan kalau punya masalah, kalau dia butuh sekali tempat curhat, tolong cari tempat curhatnya yang sejenis, dan curhatlah kepada orang-orang yang bijaksana. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Karena banyak orang kalau punya masalah rumah tangga, masalah dalam dirinya, masalah keluarganya, dia curhat dengan lawan jenisnya.
Betul nggak? Betul ya. Jadi perselingkuhan itu banyak diawali dengan saling curhat. Ini juga berlaku. Ini saya sampaikan, mohon maaf. Kalau ada jamaah punya masalah, jamaahnya perempuan curhatnya jangan sama ustaz, tapi cari ustazah. Tapi kalau yang bermasalah itu laki-laki, carinya ustaz, jangan ustazah. Saya kalau ada ustaz, jangan ustazah. Saya kalau ada ustaz, jangan ustazah. Saya kalau ada yang curhat di media sosial itu banyak ya Bu yang nge-DM saya di TikTok, Instagram. Kalau itu laki-laki, selama nanyanya masih dalam ranah agama, ustazah mohon maaf mau tanya misalkan sholat jamaah qashar begini ya, terkait dengan azan begini, itu yang nanya laki-laki. Kalau masih hal-hal yang tentang umum agama saya jawab. Tapi kalau dia sudah berbicara, dia salah sasaran tempat curhatnya. Harusnya kalau dia laki-laki curhatnya sama ustaz. Kalau dia perempuan jangan sama ustaz. Banyak juga yang akhirnya kasus perselingkuhan tokoh agama dengan para jamaahnya. Kenapa? Berawal dari curhat. Bu, ini saya sampaikan ya, biar tidak salah kaprah kita sebagai para muslimah. Jadi ibu-ibu perempuan jangan ustaz curhat dong. Ustaz saya sama suami saya begini. Apalagi di media sosial, WA-WA-an sama ustadznya, ujung-ujungnya teleponan sama ustadznya. Hatta itu tokoh agama, orang alim, kalau setannya udah ngedesek, setannya udah menggoda, nggak ada lagi yang namanya paham agama. Orang kalau udah godaan setan habis. Ya Allah ya Rahman. Tuh, oke, saya sering bilang dimanapun jangan curhat dengan yang beda lawan jenis. Ketemu temen, ada orang reunian, buka bersama Ramadan, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah dulu, kawan kerja. Kebetulan hubungan dengan pasangannya lagi nggak baik. Curhat yang tadinya WA-an, tukeran nomor, saling tanya kabar, ya Allah ya Rahman, akhirnya saling curhat. Iya nih, kalau istri saya mah begini, ih suami saya juga begitu, ujung-ujungnya selingkuhan. Ya Allah ya Rahman. Tuh. Jadi kalau kita punya masalah, kembali kepada Allah. Kalaupun harus ada yang diajak ngobrol, cari yang satu jenis. Satu jenis kelamin, kawan kita, orang tua kita, mereka guru kita yang bijak, bukan yang lawan jenis. Gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi tahu batasan dalam bersosialisasi, terutama dengan lawan jenis. Bagaimana berkomentar? Ibu-ibu main Facebook, ada yang komentarin laki-laki, dibalas lagi. Makanya kata Gus Baha apa, perempuan zaman sekarang tuh kalau pengen selamat, baik di dunia nyata ataupun dunia media sosial, dia harus jadi perempuan yang judes, galak. Ini kan kebalik, perempuan sama lakinya judes, sama orang ramahnya bukan main. Ada tetangga lewat depan rumah mau berangkat kerja, Bapak arek kemana? Ayo mangga Pak, hati-hati ya Pak ya. Suami orang, ya Allah. Tapi sama laki sendiri, Mama, woi. Pasti manggil-manggil gitu. Atau ngangkat telepon, kalau itu bukan suami kita, itu laki-laki lain, maka jangan suka melemahkan suara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini teh, iya Bapak siapa? Masya Allah. Tapi harus galak, judes. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa ya? Iya, itu harus tegas, galak. Itu kita harus jadi perempuan yang judes di zaman medsos seperti sekarang ini. Kalau itu bukan mahram kita, gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi tahu bagaimana batasannya dengan lawan jenis, apa yang boleh diupload, bagaimana tingkahnya. Ini banyak sekarang orang tuh gara-gara kebawa arus ngomong, ya ibu-ibu ngaji, pulang ngaji bikin tiktokan, ya. Oh itu joget dengan pakaian seragam ngajinya bareng-bareng. Ya Allah ya Rahman. Kalau kita ngaji, kita punya malu. Pasti kita tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang harus diikuti trennya, mana yang nggak boleh diikuti trennya, gitu ya. Jadi bukan hanya berlaku bagi laki-laki main medsos, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai laki-laki, para mukmin,
Ya, para muslim, kalau kalian melihat kepada lawan jenis, tundukkan pandangan. Ini juga buat para perempuan. Kalau melihat yang bukan mahramnya di media sosial, laki-laki yang bukan pasangan kita, bukan mahram kita, kalau itu lebih ganteng dari suami kita, lebih cakep, ya cukup bilang Masya Allah, tabarakallah, udah cukup, tundukin pandangan. Itu adab-adab dalam bermedia sosial ya. Kemudian yang keberapa ibu-ibu ini? Yang kelima. Yang kelima, kenapa kita bisa bijak bermedsos? Kenapa kita bisa berhati-hati dalam menggunakan media sosial? Karena kita tahu betul kita setiap langkah yang kita lakukan apapun itu selalu ada malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu berkata, berucap, mengetik, membicarakan orang lain kecuali kanan kirinya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat apa yang dia lakukan. Jadi kalau orang merasa apa yang dia lakukan dipantau sama Allah 24 jam, pasangan nggak ngelihat, orang tua nggak ngelihat, saudara nggak ngelihat, saya fokus dengan handphone saya sendiri, saya bikin dosa, nggak ada orang yang tahu. Tetapi kita salah besar karena CCTV Allah 24 jam mantau kita. Malaikat-malaikatnya Allah di sekeliling kita ada, ngeliatin kita. Jadi tahu apa yang kita lakukan dengan handphone dan media sosial yang kita punya. Jadi hati-hati ya, kalau kita pengen bijak, selalulah merasa diawasi oleh Allah dan para malaikatnya, bukan cuma manusia. Dan yang terakhir, adab perempuan bermedia sosial adalah dia harus menjaga muruahnya sebagai muslimah. Tutup auratnya, boleh menggunakan medsos tapi tutup auratnya. Ya, lakukan berfoto atau bervideo dengan gerakan-gerakan yang pantas sebagai seorang muslimah, bukan gerakan atau foto yang sekiranya menimbulkan penyakit di hati yang melihatnya, menimbulkan hasrat, ya, menimbulkan keinginan untuk melecehkan bagi yang bukan mahramnya. Ya Allah, nauzubillah. Itu kita berhati-hati walaupun kita nggak bisa ngejaga setiap hati yang melihat kita, Bu. Kadang kita udah benar, kita udah nutup aurat, kita udah baik, tapi ada orang yang hatinya punya penyakit. Yang sudah nutup aurat aja masih kadang-kadang Yang kedua, jangan tabaruj. Apa itu tabaruj? Berlenggak-lenggok, berdandan berlebihan. Ada perempuan zaman sekarang, ya Allah, dia dengan mudahnya menampakkan kecantikannya. Dia berdandan dengan berlebihan di media sosial. Hati-hati, saya nggak menyalahkan siapapun, tapi ini juga harus bentuk kehati-hatian buat kita semua ya. Jangan sampai niatnya sih saya bikin video ustazah pakai lipstik, tapi depan yang bukan mahramnya ditonton oleh jutaan laki-laki yang melihatnya. Itu kan laki-laki yang punya penyakit hati, ngebayangin bagaimana wajahnya, bibirnya, semuanya, matanya ya. Jadi tolong kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Tujuannya bukan cuma nyari materi. Kenapa orang urat malunya hilang? Allah cabut al-haya, rasa malunya, karena banyak malunya terkalahkan dengan materi yang dia kejar, karena uang, karena popularitas, ya, karena dunia dan lain sebagainya. Akhirnya muruah sebagai muslimahnya hilang. Maka kita sebagai muslimah, baik di zaman dulu, di zaman sekarang ataupun yang akan datang, pilihan kita cuma dua, ibu-ibu. Kita pengen jadi sebaik-baik perhiasan dunia atau seburuk-buruk fitnah dunia. Dan perempuan yang salihah, yang dirindukan surga, mereka adalah yang disebutkan oleh Nabi yang sholat 5 waktu. Yang kedua, wasoma syahruha, puasa di bulan Ramadan, sholatnya nggak ketinggalan 5 waktu, puasanya nggak ketinggalan. Kemudian lagi dia menjaga auratnya dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, dia yang taat kepada suaminya selama ya suaminya tidak memerintahkan kepada kezoliman atau hal-hal yang menyalahi aturan Allah, ya, bahkan kemaksiatan. Jadi penting buat kita para muslimah insya Allah bagaimana lebih bijak, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam menggunakan media sosial. Jadikan ini sebagai ladang manfaat, ladang pahala, Bu.
Jadikan setiap postingan yang kita berikan itu menjadi jalan orang lebih dekat sama Allah. Itu bukan main pahala ibu. Ibu sering posting kebaikan, orang lihat, dia suka, dia komentar yang baik. Maka kalau nanti ibu sudah tidak ada, postingan ibu akan menjadi amal jariah yang tidak akan putus. Karena sudah membuat orang melihat postingan itu, kemudian dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah 10:30, sebelum saya tutup mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Masya Allah, terima kasih untuk Ustazah Syifa Nur Fadilah yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk ibu-ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya bertanya nih ya, ada satu teman sering foto-foto dengan teman bukan Kenapa? bukan Mahramnya? saya bilang gini. Agak dideketin ya ibu. Boleh Saya dideketin. kan bilang gini ya, saya bilang gini. Ya kalau mau kita nih, bilang gini, saya bilang jelek, takutnya marah ya nggak? Takutnya kecewa. Punten, jadi ada yang suka ngirim foto. Oh, jadi dia nanya ke ibu, nih laki cakep apa enggak gitu? Ya Allah, ya Rabbal Saya mau bilang cakep, saya nggak suka. Gue bilang jelek, takutnya kecewa. Iya. Sering banget sampai sekarang masih begitu terus. Yang dia bilang itu suaminya atau orang lain? Dia nanya itu buat apa tujuannya? Dia suka, udah janda. Udah janda. Jadi maksudnya dia mau nanya mungkin ya, ini cocok apa enggak sama saya begitu. Dia punya istri, Mas Ayu. Oh, cowok itu udah punya istri. Nah, itu harusnya kita sebagai kawan yang baik itu harus menasehati. Tetapi nasihatnya juga dengan cara yang qaulan kariman, qaulan layyinan, dengan cara yang lemah lembut, tidak menghakimi, kemudian tidak menyudutkan. Jadi kalau dia tanya, cakep nggak? Ya sepandangan mata saya sebagai manusia mah ya cakep katanya. Cuman kalau itu punya orang mah ya jangan begitu. Kalau bisa cari aja neng yang lain, ya yang cakep banyak, laki-laki banyak di dunia ini. Kalau itu milik orang, coba deh dipikir-pikir lagi, nanti ke depannya seperti apa begitu. Perempuannya 60-an. Masya Allah, lebih muda ya Bu ya. Ini namanya Nelly, nenek-nenek lincah gitu. Sampai sekarang masih itu saja masukannya saya, gimana ya baiknya ya. Penasaran dia udah kuat, udah paham dia. Saya ngomong sekolah takut nanti kecewa lagi. Ya Allah ya Rahman. Jadi ya kalau kita sefitrah-fitrahnya manusia, kalau ditanya cakep apa enggak, ya jawab aja sesuai dengan pandangan mata kita. Ya kalau menurut mata saya mah cakep gitu. Mata saya mah cakep gitu. Ya cuman kan cakep atau enggak dijadiin pasangan hidup harus di cross check lagi, dipikir lagi gitu. Ya kalau sampai mengganggu kebaikan kehidupan lain nggak usah, dicari yang lain aja gitu ibu. Nah nanti nasihatnya begini, kadang-kadang bahasa nasihat yang lebih baik itu lebih maslahat ketemu langsung ngobrol, karena kadang-kadang di WA maksud orang beda, maksud kita beda ya. Jadi orang bilang karena mungkin nggak pakai tanda seru, nggak pakai tanda apa, akhirnya kita sakit hati. Kok gini sih jawabannya? Padahal beda bahasa WA, nggak semua orang tuh maksudnya buruk gitu ya ibu. Jadi kalau bisa disampaikan langsung, ngobrol langsung, nasehatin dengan cara yang baik ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu? Ya.
tidak baik itu muncul, padahal kita niatnya nggak mau Nggak ngeliat, gitu ya. tapi tiba-tiba hadir gitu ya. Ya, itu tipsnya gimana? Karena kayaknya kalau zaman sekarang, kalau saya nggak main TikTok, anak saya main TikTok, Instagram gitu, jadi saya nggak bisa mantau mereka. Kemudian yang berikutnya masalah kalau misalnya kita mau posting yang baik-baik, berarti awali dengan muhasabah diri. Muhasabah dulu. Cocok apa enggak diposting? Iya, berdoa, lalu benar nggak usah lihat, kalau menghindari namanya penyakit ain dan sebagainya. Kemudian masalah foto juga sempat agak ragu-ragu juga kalau mau posting foto-foto saya tuh anak-anak gitu ya, dengan tujuan maksudnya terjadi sesuatu gitu, itu gimana gitu. Padahal maksudnya untuk menyebarkan hal kebaikan, cuman menjaga niat itu kan sulit sekali gitu. Itu aja saya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekali lagi yang nggak bisa kita kontrol kan pandangan mata dan hati orang yang melihat setiap yang kita posting. Yang kedua, dari media sosial yang nggak bisa kita kontrol itu adalah apa yang lewat di beranda kita. Kadang kita nggak searching itu, tapi dia muncul sendiri. Betul ya Bu ya? Muncul sendiri, baik itu iklan ataupun video-video nggak pantas, senonoh. Ibu mau buka YouTube, iklannya kadang-kadang nggak senonoh ya. Anak-anak kita pun begitu, mau buka YouTube, tapi hadirlah iklan-iklan yang tidak baik. Nah itu bukan salah kita, karena itu memang algoritmanya mungkin seperti itu ya, ada disusupin hal-hal yang tidak baik, namanya juga media sosial. Nah kalau kita mendapati ada yang tidak baik lewat di beranda ataupun medsos kita, cukup langsung di scroll. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, langsung. Ini ada orang istighfar tapi ditonton sampai akhir. Astagfirullahaladzim, kok bisa ada begininya? Apaan sih ini? Apaan sih? Malah dia kepo, ditonton sampai akhir. Nah itu yang nantinya dosa. Jadi kata para ulama, pandangan pertama itu adalah nikmat, pandangan selanjutnya adalah laknat. Kita ngelihat laki-laki ganteng yang bukan pasangan kita, ya namanya mata ini kan Allah ciptakan untuk melihat yang cantik, yang ganteng, kita katakan apa? Masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Habis ngelihat langsung tundukin. Yaghdudna min absarihinna, langsung tundukin. Masya Allah, tabarakallah. Ini masya Allah, ganteng bener itu. Kemana, arah mana dia jalan tuh? Diperhatiin, dilihatin semuanya. Itu kan yang jadi dosa. Selanjutnya adalah laknat, dosa. Jadi kalau hadir di medsos kita sesuatu yang sebenarnya kita nggak cari dan itu bisa menimbulkan dosa, dengan kita lihat atau kita pandang, langsung di-tap, di-scroll. Astagfirullahaladzim, bukan ala kepo, dicari linknya malah, mana linknya nih katanya, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan ya, tergantung diri kita yang bisa memanage bagaimana yang kita lakukan dalam menggunakan media sosial. Nah kemudian lagi yang kedua tadi, jadi kalau itu berlaku sama anak-anak juga ya Bu, misalkan anak-anak ibu lagi main handphone, dia mendapati yang tidak-tidak, baik itu iklan ataupun video yang lewat, ibu buru-buru nasehatin. Astagfirullah, bun, kok tadi, maaf ya, anak-anak ini kan nggak ngerti kadang-kadang. Bun, kakak nggak nonton loh Bun. Tiba-tiba kakak ngeliat tadi ada lewat orang begini Bun katanya, dan lain sebagainya. Oh ya udah, kakak nggak usah dipikirin ya, itu yang nggak baik-baik tuh muncul kayak gitu, dan langsung kakak iniin gitu. Selanjutnya tanamkan tauhid. Karena yang bisa nolongin anak kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah adalah diri mereka sendiri, penanaman tauhid, rasa takut kepada Allah. Mau kita ikat mereka, mau kita batasin mereka, mau kita setting pengaturan di medsosnya segimanapun, itu nggak akan bisa ngejaga anak-anak kita, nggak bisa. Karena yang penting adalah penanaman tauhid, anak ya, takut sama Allah ya, takut sama Allah. Bunda ayah nggak melihat, Allah Al-Basir, maha melihat. Nah itu kalau ditekenin itu ke anak, dia kalau mau bikin dosa mikir-mikir dia punya Allah. Itu yang penting, penanaman agama dan tauhid yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Ya selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan apa tadi Bu? Oh ain ya. Jadi kalau kita mau posting sesuatu di medsos, ada yang bilang ain itu al-ainul haq ya. Jadi ain itu adalah perkara yang benar. Sekali lagi, kita nggak bisa membuat semua orang memandang kita dengan kebaikan. Jadi ain itu timbul bukan karena orang nggak suka aja sama kita, tapi ada orang terlalu kagum sama kita, itu bisa jadi ain. Kita contoh punya anak bayi, ya bayi kita sehat, afiat, tiba-tiba ada yang ngelihatnya dengan pandangan hasad, gue nggak punya bayi, gue belum punya anak, kok anak dia begini lucu dan lain sebagainya. Walaupun dia mandangnya suka ngelihat anak bayi, tapi karena pandangan dengki,
ya, ketidaksukaan nikmat itu nggak ada pada dia, akhirnya itu bisa jadi aib. Cuma sekali lagi, kena atau tidaknya kembalikan kepada Allah. Kita nggak bisa menjamin diri kita tuh nggak kena. Kita nggak bisa menjamin juga kalau saya upload saya kena ain terus, nggak bisa. Ya, cuman ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Satu, niatkan mengupload itu bukan untuk ria, ya, bukan untuk menyakiti hati orang lain, tapi niatnya adalah untuk memotivasi kebaikan kepada orang-orang sekitar. Yang kedua, kita pun tahu batasnya. Jangan semua terlalu diperlihatkan, cukup sekedarnya saja. Karena sekali lagi, hati orang siapa yang tahu? Dalamnya lautan masih bisa diukur. Hati orang nggak ada yang bisa baca, gitu ya. Kadang yang dengki sama kita bukan orang jauh, orang dekat, malah yang nggak suka tuh orang terdekat, ya. Dan sebisa mungkin sebelum upload itu memang kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian jangan lupa disisipkan kalimat thayyibah, ya. A'udzu kalimatillahi tammah, gitu ya, min syarri ma khalaq, ya, atau bismillahilladzi la yadurru samiul alim. Tetapi pilihan, ada orang yang mengupload, silahkan, nggak ngupload juga pilihan. Saya nggak mau ngupload lah, takut kena ain. Privasi hidup saya nggak boleh ada orang tahu, itu bagus. Tapi saya mau upload untuk share kebaikan, boleh, cuman sewajarnya saja, begitu ya. Maka sering-sering minta perlindungan kepada Allah dari hati-hati yang masuk kepada kita. Ibu-ibu mohon izin, saya nggak bisa lama-lama, harus pamit lagi karena sudah jam 11 kurang.